Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japitan Penambunan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berikan lagu nomor 174, Torok Dope Nasihati. Salam, kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 8
sampai dengan 12. Kemenangan-kemenangan Daud atas peperangan. Beberapa waktu kemudian, Raja Daud menyerang orang Filistim lagi. Ia mengalahkan mereka dan merebut tanah mereka. Daud juga mengalahkan orang Moab. Disuruhnya mereka berbaring di tanah. Lalu dibunuhnya 2 orang di antara tiap-tiap orang. Jadi orang Moab takluk kepada Daud dan membayar upeti kepadanya. Selanjutnya Daud mengalahkan Raja Hadadeser, anak Rehob yang memerintah di Joba, yaitu sebuah kerajaan dekat Damesik. Pada waktu itu Hadadeser sedang dalam perjalanan hendak memulihkan kekuasaannya atas wilayah di dekat hulu sungai Efrat. Daud menawan 1.700 orang tentara berkuda dan 20.000 orang tentara berjalan kaki. Ia melumpuhkan semua kuda kecuali sebagian, cukup untuk 100 kereta perang. Orang Syria dari Damesik mengirim tentara untuk menolong Raja Hadadeser. Tetapi Daud mengalahkan mereka dan menewaskan 22.000 orang dari mereka. Kemudian Daud mendirikan perkemahan-perkemahan militer dalam wilayah mereka, dan mereka takluk serta membayar upeti kepadanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dimanapun berperang. Tameng-tameng emas yang dipakai oleh tentara Hadadeser dirampas oleh Daud dan dibawa ke Yerusalem. Selain itu, Daud juga mengambil perunggu banyak sekali dari Betah dan Berotai, kota-kota yang dahulu dikuasai oleh Hadadeser. Raja Tou dari Hamat mendengar bahwa Daud telah mengalahkan seluruh tentara Hadadeser, maka ia mengutus Yoram, putranya, untuk menyampaikan salam kepada Raja Daud dan mengucapkan selamat atas kemenangan itu, sebab Hadadeser sudah sering berperang dengan Tou. Yoram datang kepada Daud dengan membawa banyak hadiah dari emas, perak, dan perunggu. Raja Daud mempersembahkan semua hadiah itu kepada Tuhan untuk dipergunakan dalam upacara ibadat. Demikian juga dilaksanakannya dengan barang-barang emas dan perak yang telah dirampasnya dari Hadadeser dan bangsa-bangsa yang dikalahkannya, yaitu bangsa Edom, Moab, Amon, Filistin, dan Amalek. Nama Daud menjadi lebih termasyhur lagi ketika ia kembali setelah menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Ia mendirikan perkemahan-perkemahan militer di seluruh Edom, dan orang-orang Edom itu takluk kepadanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dimanapun ia berperang. Demikianlah Daud memerintah seluruh Israel dan menjaga agar rakyatnya selalu diperlakukan dengan adil dan baik. Inilah pejabat-pejabat tinggi
yang diangkat oleh Daud. Panglima angkatan bersenjata Yoab anak Zeruya. Sekretaris istana Josafat anak Ahilud. Imam-imam Zadok anak Ahitub dan Abimelek anak Abiatar. Sekretaris negara Seraya. Kepala pengawal pribadi raja Benaya anak Joyada. Imam-imam di istana putra-putra Daud. Pasal yang ke-9. Daud dan Mefiboset. Pada suatu hari Daud bertanya, "Masih adakah orang yang hidup dari keluarga Saul? Jika ada, aku ingin berbuat baik kepadanya demi Jonathan." Keluarga Saul mempunyai budak yang bernama Ziba, dan ia disuruh menghadap Raja Daud. Raja bertanya, "Engkaukah Ziba?" "Iya, Baginda," jawabnya. Kemudian raja bertanya, "Masih adakah orang yang hidup dari keturunan Saul? Aku ingin berbuat baik kepadanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Allah." Ziba menjawab, "Masih ada seorang putra Jonathan. Dia pincang." "Di mana dia?" tanya raja. "Di Lodebar, di rumah Makir anak Amiel," jawab Ziba. Lalu Raja Daud menyuruh memanggil putra Jonathan itu. Putra Jonathan itu bernama Mefiboset. Ketika ia datang, ia sujud menghormati Daud. Daud menyapa dia, katanya, Mefiboset, Mefiboset. Dan dia menjawab, "Iya, Baginda." Daud berkata, "Jangan takut. Aku akan bermurah hati kepadamu demi Jonathan ayahmu. Semua tanah kakekmu Saul akan kukembalikan kepadamu, dan untuk selama-lamanya engkau boleh makan di istana." Mefiboset sujud lagi dan berkata, "Apakah artinya hamba ini? Mengapa Baginda begitu baik kepada hamba?" Lalu raja memanggil Ziba budak Saul itu dan berkata, "Segala peninggalan Saul dan keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu ini. Engkau dan anak-anakmu serta pembantumu harus mengerjakan tanah itu bagi keluarga tuanmu Saul, dan berikanlah hasil tanah itu kepada mereka untuk mencukupi kehidupan mereka. Tetapi Mefiboset boleh makan di istana selama-lamanya." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang budak. Ziba menjawab kepada raja, "Segala perintah Baginda akan hamba laksanakan." Jadi Mefiboset makan sehidangan dengan raja, seperti putra Raja Daud sendiri. Mefiboset mempunyai putra yang bernama Mika. Semua anggota keluarga Ziba menjadi hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset yang cacat pada kedua kakinya itu tinggal di Yerusalem dan selalu makan di istana. Daud mengalahkan orang Amon dan orang Syria. Pasal yang ke-10. Beberapa waktu kemudian
Nahas, Raja Amon, meninggal dan Hanun, putranya, menjadi raja. Lalu berkatalah Raja Daud, Nahas adalah sahabatku yang setia. Jadi aku harus bersahabat juga dengan Hanun, anaknya. Karena itu Daud mengirim utusan ke negeri Amon untuk menghibur Hanun atas kematian ayahnya. Ketika mereka sampai di Amon, para pemimpin negeri itu berkata kepada Raja Hanun, janganlah Baginda berpikir Daud mengirim utusannya itu karena ia mau menghormati ayah Baginda. Ia mengirim orang-orang itu kemari sebagai mata-mata untuk menyelidiki kota ini supaya dapat merebutnya. Lalu Hanun menangkap para utusan Daud itu, mencukur jenggot mereka sebelah, memotong pakaian mereka sependek pinggul, dan menyuruh mereka pergi. Tetapi mereka malu untuk pulang ke negeri mereka. Ketika hal itu diberitahukan kepada Daud, ia mengirim pesan supaya utusan-utusan itu tinggal di Jeriko sampai jenggot mereka tumbuh lagi. Kemudian orang Amon menyadari bahwa perbuatan mereka menyebabkan Daud memusuhi mereka. Sebab itu mereka menyewa 20.000 orang prajurit Syria yang tinggal di Bet-Hobet, yang tinggal di Bet-Robet, di Bet-Rehob dan Juba. Juga 12.000 orang prajurit dari Tob, serta raja negeri Makkah dengan 1.000 orang anak buahnya. Ketika Daud mendengar hal itu, ia menyuruh Yoab dengan seluruh angkatan perangnya maju melawan musuh. Orang Amon keluar dan mengatur barisannya di depan pintu gerbang Raba, ibu kota mereka. Sedangkan orang Syria, orang Tob, dan Makkah mengatur barisan mereka di padang. Joab melihat bahwa ia terjepit oleh pasukan musuh di depan dan di belakang. Karena itu, ia memilih tentara Israel yang terbaik dan menempatkan mereka berhadap-hadapan dengan tentara Syria. Selebihnya dari tentara Israel diserahkannya kepada Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadap-hadapan dengan tentara Amon. Joab berkata kepada adiknya itu, jika aku tidak sanggup lagi bertahan terhadap tentara Syria, cepatlah tolong aku. Sebaliknya, jika engkau tidak sanggup lagi bertahan terhadap tentara Amon, aku akan datang menolongmu. Tabahlah, mari kita berjuang dengan berani untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Semoga Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Joab dan pasukannya maju menyerang, sehingga tentara Syria lari. Ketika orang Amon melihat tentara Syria melarikan diri, mereka juga lari dari Abisai dan mundur ke dalam kota. Setelah memerangi orang Amon, Joab pulang ke Yerusalem. Orang Syria sadar bahwa mereka telah dikalahkan oleh orang Israel. Sebab itu mereka memanggil segenap pasukannya supaya berkumpul lagi. Lalu Raja Hadadezer menyuruh mereka panggil orang Syria yang ada di sebelah timur sungai Efrat. Maka datanglah mereka ke Helam di bawah pimpinan Sobak.
panglima tentara Raja Hadadeser dari Joba. Mendengar hal itu, Daud segera mengumpulkan seluruh pasukan Israel, lalu menyeberangi sungai Yordan, kemudian maju ke Helam. Di situ orang Syria mengatur barisan. Mereka lalu maju menyerang pasukan Daud. Tetapi orang Israel memukul mundur tentara Syria. Daud dan pasukannya menewaskan 700 orang pengemudi kereta perang dan 40.000 orang tentara berkuda. Selain itu, Sobak, panglima tentara musuh, luka parah sehingga gugur di medan pertempuran. Ketika rajanya yang dikuasai Hadadeser melihat bahwa mereka dikalahkan oleh tentara Israel, mereka minta berdamai lalu takluk kepada orang Israel. Sejak itu orang Syria tidak berani lagi membantu orang Amon. Daud dan Betseba, pasal yang ke-11. Raja-raja biasanya maju berperang pada musim semi, dan pada musim semi tahun itu Daud menyuruh Yoab maju berperang bersama para perwiranya dan seluruh tentara Israel. Lalu mereka mengalahkan orang Amon dan mengepung kota Raba. Tetapi Daud tinggal di Yerusalem. Pada suatu sore, setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atap istana yang datar itu. Dari situ ia melihat seorang wanita sedang mandi, dan wanita itu sangat cantik. Lalu Daud menanyakan siapa wanita itu, dan diberitahu kepadanya bahwa wanita itu bernama Betseba. Ayahnya bernama Eliam, dan suaminya adalah Uria orang Het. Daud menyuruh menjemput wanita itu, dan setelah ia datang ke istana, Daud tidur bersamanya. Betseba baru saja selesai melakukan upacara penyucian sehabis haid. Lalu pulanglah ia ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian Betseba mulai mengandung. Lalu ia mengirim kabar kepada Daud tentang hal itu. Segera Daud mengirim perintah kepada Yoab. Katanya, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menemui Daud. Ketika Uria menghadap Raja Daud, Raja menanyakan bagaimana keadaan Yoab dan pasukan Israel, dan juga bagaimana jalannya peperangan. Kemudian Daud berkata kepada Uria, "Pulanglah ke rumahmu dan beristirahatlah sebentar." Setelah Uria meninggalkan istana, Daud mengirim hadiah ke rumah Uria. Tetapi Uria tidak pulang, melainkan tidur di depan pintu gerbang istana bersama para pengawal raja. Kepada Daud diberitahukan tentang hal itu, maka ia bertanya kepada Uria, "Engkau baru saja kembali dari perjalanan jauh, mengapa tidak pulang ke rumahmu?" Jawab Uria, "Tentara Israel dan Yehuda sedang berjuang mati-matian, dan peti perjanjian Tuhan menyertai mereka. Yoab panglima kami dan para perwiranya berkemah di padang. Masakan hamba ini pulang ke rumah dan makan minum serta tidur dengan istri hamba? Demi nyawa baginda, nyawa hamba tidak akan melakukan hal itu." Lalu kata Daud, "Sudahlah,
beristirahatlah lagi di sini. Hari ini dan besok pagi akan kuizinkan engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Pada hari berikutnya, ia diundang makan oleh Daud. Maka makanlah ia dan diberi kepadanya banyak minuman, sehingga ia mabuk. Tetapi pada malam itu pun Uria tidak juga pulang ke rumahnya, melainkan tidur beralaskan selimutnya di dalam ruang pengawal istana. Keesokan harinya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Tulisnya, tempatkanlah Uria di garis depan, di mana pertempuran paling sengit. Lalu mundurlah engkau tanpa setahu dia, supaya dia tewas. Maka sementara Yoab mengepung kota itu, Uria disuruhnya pergi ke tempat yang setahunya dijaga kuat oleh musuh. Ketika tentara musuh keluar dari kota menyerang pasukan Yoab, beberapa orang perwira Daud terbunuh, termasuk Uria. Kemudian Yoab mengirim utusan kepada Daud untuk memberitahukan jalan pertempuran itu. Perintah Yoab kepada utusan itu, setelah baginda mendengar laporanmu tentang jalannya pertempuran itu, mungkin ia menjadi marah dan bertanya kepadamu, mengapa kamu begitu dekat dengan kota itu? Bukankah kamu tahu bahwa musuh pasti akan memanah dari atas tembok-temboknya? Lupakah kamu bagaimana Abimelek anak Gideon itu terbunuh di Tebes? Bukankah dia mati karena seorang wanita melemparkan batu gilingan tepung dari atas tembok kepadanya? Jadi mengapa kamu begitu dekat dengan tembok itu? Jika baginda bertanya begitu, katakanlah kepadanya, Uria perwira baginda juga gugur. Lalu pergilah utusan itu menghadap Daud dan memberitahukan apa yang diperintahkan Yoab kepadanya. Utusan itu berkata, lawan kami lebih kuat, dan mereka keluar dari kota menyerang kami di padang. Tetapi dengan sangat gigih kami mendesak mereka kembali sampai ke pintu gerbang kota. Kemudian dari atas tembok mereka memanah kami, dan beberapa orang dari perwira baginda termasuk Uria telah gugur. Daud berkata kepada utusan itu, kuatkanlah hati Yoab dan katakanlah kepadanya supaya jangan berkecil hati, sebab tidak dapat diramalkan siapa yang akan mati dalam pertempuran. Katakanlah kepadanya supaya melancarkan serangan yang lebih hebat lagi terhadap kota itu sampai kota itu menyerah. Ketika Batseba mendengar bahwa suaminya telah mati, ia berkabung. Kemudian sehabis masa berkabung, Daud menyuruh jemput wanita itu ke istana, dan ia menjadi istrinya. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan seorang putra, tetapi Tuhan tidak senang dengan perbuatan Daud itu. Pesan Natan dan penyesalan Daud. Setelah itu Tuhan mengutus Nabi Natan menemui Daud. Natan pergi kepadanya dan berkata, ada dua orang yang tinggal dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang seorang lagi miskin.
Si kaya mempunyai banyak ternak dan domba, sedangkan si miskin hanya seekor anak domba yang dibelinya. Anak domba itu dipeliharanya sampai menjadi besar dalam rumahnya bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak domba itu diberi makan dari makanan orang itu, malahan minum dari cangkirnya dan tidur dalam pangkuannya. Pendek kata, dibuatnya seperti anak perempuannya sendiri. Pada suatu hari, si kaya kedatangan tamu. Si kaya tidak mau memotong domba atau lembunya sendiri supaya dimasak untuk tamunya. Tetapi ia mengambil anak domba si miskin itu, lalu dimasaknya untuk tamunya. Mendengar itu, Daud menjadi sangat marah karena perbuatan si kaya itu, dan ia berkata, "Kejam sekali orang kaya itu. Demi Tuhan yang hidup, orang itu harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat, dan ia harus dihukum mati." Kata Natan kepada Daud, "Bagindalah orang itu." Dan inilah yang dikatakan Tuhan, Allah Israel, "Engkau sudah kuangkat menjadi raja atas Israel, dan kuselamatkan dari Saul, kerajaan Saul, dan istri-istrinya telah kuberikan kepadamu. Bahkan engkau kuangkat menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, pasti akan kuberikan lagi kepadamu sebanyak itu. Mengapa engkau tidak memperdulikan perintah-perintahku? Mengapa kau lakukan kejahatan itu? Uria kau suruh bunuh dalam pertempuran. Kau biarkan dia dibunuh oleh orang Amon, dan kau ambil istrinya, karena engkau tidak mentaati aku, dan kau ambil istri Uria. Maka dalam setiap keturunanmu turun-temurun ada yang mati terbunuh. Aku bersumpah akan menimpakan malapetaka terhadapmu yang datangnya dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu sendiri, dan kuberikan kepada orang lain yang akan tidur bersama mereka pada siang bolong. Engkau telah berbuat dosa dengan diam-diam. Sebaliknya, aku akan membuktikan ancamanku dengan terang-terangan di depan seluruh Israel. Lalu kata Daud kepada Natan, "Aku telah berdosa terhadap Tuhan." Jawab Natan, "Tuhan telah mengampuni baginda, jadi baginda tidak akan mati. Tetapi karena baginda telah menghina Tuhan dengan perbuatan itu, putra baginda yang baru lahir itu akan mati." Setelah itu, pulanglah Natan ke rumahnya. Putra Daud meninggal. Putra Daud yang dilahirkan oleh Betseba janda Uria jatuh sakit dengan kehendak Tuhan. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan supaya anak itu sembuh. Ia berpuasa dan setiap malam ia berbaring semalam suntuk
di lantai kamarnya. Lalu para pembesar istana pergi kepadanya dan membujuknya supaya bangkit, tetapi ia menolak dan tidak mau makan bersama dengan mereka. Seminggu kemudian anak itu meninggal, dan hamba-hamba Daud takut untuk memberitahukannya. Kata mereka, ketika anak itu masih hidup, raja tidak mau mendengarkan jika kita berbicara kepadanya. Apalagi sekarang sesudah putranya meninggal, jangan-jangan ia akan nekat menyakiti dirinya. Ketika Daud melihat hamba-hambanya itu berbisik-bisik, sadarlah dia bahwa anak itu sudah meninggal. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, apakah anak itu sudah meninggal? Sudah, Baginda, jawab mereka. Maka bangkitlah Daud dari lantai, lalu mandi dan menyisir rambutnya serta bertukar pakaian. Kemudian ia pergi beribadat ke rumah Tuhan. Setelah itu ia kembali ke istana dan minta dihidangkan makanan baginya. Lalu ia makan. Melihat itu, para hambanya berkata kepadanya, kami tidak mengerti, Baginda, ketika anak itu masih hidup, Baginda berpuasa dan menangisinya. Tetapi setelah ia meninggal, Baginda bangkit dan makan. Ya, jawab Daud, memang aku berpuasa dan menangis ketika anak itu masih hidup, sebab aku pikir mungkin Tuhan akan kasihan kepadaku dan menghendaki anak itu hidup. Tetapi sekarang, setelah ia mati, apa gunanya aku terus berpuasa? Dapatkah aku menghidupkannya kembali? Kelak aku akan pergi juga ke tempat dia berada. Tetapi sekarang dia tidak akan kembali kepada aku. Salomo lahir. Kemudian Daud menghibur hati Betseba istrinya, lalu tidur bersamanya. Betseba melahirkan seorang putra yang dinamakan Salomo. Oleh Daud, Tuhan mengasihi anak itu dan menyuruh Nabi Nathan menamakan anak itu Jedija karena Tuhan mengasihinya. Daud merebut Raba. Sementara itu, Joab masih bertempur melawan Raba, ibu kota negeri Amon, dan sudah hampir merebutnya. Lalu ia mengirim utusan kepada Daud dan melaporkan, aku telah menyerang Raba dan merebut persediaan airnya. Sekarang sudilah Baginda mengumpulkan sisa tentara kita, lalu memimpin serangan untuk menaklukkan kota itu. Dengan demikian, nanti tidak dikatakan orang bahwa aku yang merebut kota itu. Lalu Daud mengumpulkan seluruh tentaranya dan menyerang Raba. Diserbunya serta dikalahkannya. Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka dan dipakainya sendiri di kepalanya. Mahkota itu beratnya kira-kira 35 kilogram dan bertahtakan permata indah. Daud juga membawa banyak sekali barang rampasan dari kota itu. Selain itu,
penduduknya digiring dan disuruh membawa gergaji, cangkul besi, dan kapak besi, dan mereka pun dipekerjakan di tempat pembuatan batu bata. Hal itu dilakukannya juga terhadap penduduk kota-kota Ammon yang lain. Sesudah itu Daud dan seluruh tentaranya kembali ke Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semoga apa yang kita baca tadi bisa menambah wawasan kita. Demikian dan amin. Tuhan memberkati.